pasti pada reaksi untuk pemusnahan itu, maka aksi yang di sana itu kan save. Siapa yang di save? Akhirnya babi, padahal tidak mungkin kita men-save babi. Pak Lili aja belum mampu sampai hari ini, kan gitu ya. Kita abaikan, yang kita save harusnya peternaknya. Kenapa? Peternaknya sendiri sampai hari ini, Bapak Ibu ini, kami dengar tuh. Karena waktu itu saya juga dengan teman-teman jurnalis, saya ke Danau Siombak di Arab Laut. Memang di situ semua bergelut. Tetapi ketika kita tanya teman-teman di Karya 7, kenapa uang kuburnya aja 200.000 katanya? Betul. Kan gitu. Bagaimana punya uang menguburkan 200.000, korban yang mati bisa 10-20 ekor? Kan gitu ya. Ada tadi sudah dijelaskan, ada yang lagi bunting. Nah, inilah fakta-fakta yang ada di masyarakat kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya juga sedikit kasih gambaran bahwa di tempat yang sama, di tempat ini, kami pun sebenarnya mengadakan diskusi tanggal 19 Januari di sini. Kami buat waktu itu ini gara-gara si John juga ini. Waktu itu judulnya kami buat Ada Apa Dengan Babi. Nah, jadi sebelum teman-teman melakukan, kami juga lakukan diskusi waktu itu di sini. Nah, karena kenapa saya ikut dalam bagian gerakan itu? Saya waktu sampai SMP ikut memelihara itu. Jadi mama saya suka suruh cari kangkung. Dan pada saat terjadinya mati yang kemarin itu, adik saya juga peternak itu di Tapanuli Selatan mati, Bang. Habis semua katanya. 10 ekor anaknya yang kecil. Ini Pak Uba baru ketemu. Dan saya merasakan bahwa ini pasti menjadi pukulan yang sangat hebat kepada peternak. Dia tidak tahu, tiba-tiba tadi udah dijelaskan riwayat bagaimana babi bisa kena. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam rangkaian perjuangan dan perjalanan kita, saya kira rangkaian-rangkaian yang kita lakukan, termasuk diskusi kita hari ini adalah dalam rangka mendorong. Meskipun sudah lewat, Gubernur harus menetapkan dulu status itu. Apalagi sampai hari ini menurut Dokter Lilik masih mati ya. Kalau ada yang memelihara masih terjadi kematian. Masih mati? Masih ada. Artinya Kami pun masih mati. Masih mati. Itu harus ditetapkan dulu. Karena dokumen terhadap peternak masih Bapak Ibu simpan. Jadi yang korban babinya sekian ekor masih ada dokumennya. Artinya itu harus kita minta. Meskipun nanti mekanismenya adalah melalui perencanaan APBD. Apa yang mau kita minta? Kan gitu. Apa yang mau kita minta? Karena menurut Dokter Lili tadi misalnya, masih sangat riskan kalau pemerintah provinsi dalam rangka penanggulangan ini kita minta menyediakan bibit. Karena belum ada jaminan ini bahwa bibit sudah aman. Virus ASF sudah keluar dari sini. Kenapa gerakan ini kita lanjutkan? Karena menurut Bang Heri Ginting dan diskusi-diskusi kita di sini, aksi yang besar itu, yang masuk media manapun itu, ibu-ibu yang datang bahkan membawa bontot itu, datang dengan ongkos sendiri itu, minimal mereka mendapatkan sesuatu yang sebagai bukti bahwa keberadaan mereka sebagai peternak yang mati itu diakui. Lalu pengakuan itu dilanjutkan dengan, udahlah kasihlah beras 1 kilo, kan itu abang sampaikan. Sebagai bukti bahwa negara mengakui, pemerintah mengakui bahwa babi kami mati. Kami tidak sanggup mengatasinya. Meskipun mungkin tadi sudah dijelaskan, ada cara pemeliharaan kami yang tidak sesuai standar. Tapi inilah cara beternak kami dari dulu. Mungkin ke depan ada perubahan. Sudah ditawarkan tadi jenis-jenis perubahan. Tetapi komitmen untuk menyelesaikan, memberi sekilo beras sebagai bukti bahwa ada dana tanggap darurat, itu harus dilakukan. Nah, itulah yang kita coba lakukan ini kemana-mana. Jadi diskusi-diskusi ini sebenarnya
Nanti Bapak Ibu kalau pulang kok gitu aja diskusinya, jangan merasa bahwa diskusi kita ini nggak ada artinya. Justru kita menjadi terbuka. Bang Heri sudah siap-siap dengan dokumennya. Kan gitu ya. Saya mau bilang begini. Bapak Ibu, saya pernah anggota DPRD Sumatera Utara 5 tahun. Saya termasuk orang yang paling rajin menyambut demonstrasi. Yang tidak dilakukan pada demonstrasi yang besar itu, bahkan sudah kita sebut maha besar itu, adalah pernyataan resmi DPRD yang mengatakan bahwa mereka akan bersama-sama dengan gubernur mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan ini. Iya, benar. Itu yang tidak terjadi. Iya, itu Bapak Ibu. Harus ada pernyataan itu. Lalu pernyataan itu akan kita tindak lanjuti dengan RDP-RDP yang tadi itu. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Saya nggak tahu. Nanti Bapak Ibu yang mengalami. Akhirnya, lihat saja APBD 2019 perubahan. APBD 2019 perubahan. Saya waktu itu tidak mau itu lakukan. APBD 2020 kami yang bahas, kami yang tetapkan itu. APBD 2020 masih kami yang tetapkan. APBD perubahan 2021 dan APBD perubahan 2020 mereka, APBD tahun 2021 tidak ada nomenklatur menyangkut babi. Kenapa? Ya karena itu tadi, aksi besar itu tidak sampai kepada pernyataan bersama gubernur. Jadi DPRD mestinya kalau berdiri di panggung yang kalian kasih itu harus minta pernyataan politik secara resmi yang ditindaklanjuti dengan dokumen anggaran. Itu yang kita alpa waktu itu. Jadi tanpa itu Bapak Ibu tidak ada alasan mereka mengalokasikan anggaran. Karena kalau tanpa perencanaan dikasih, tanpa menggunakan skema biaya tak terduga, mereka kena tangkap Bapak Ibu. Jadi biaya tak terduga hanya bisa dikeluarkan kalau ditetapkan status darurat. Bapak Ibu yang katakan tadi tidak ada penetapan status itu, maka skema itu tidak bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan? Tadi, Musrenbang dorong agar di APBD perubahan, itu pun APBD perubahan 2021 yang ini sedang akan dibahas, dorong agar itu ada alokasi anggaran. Kalau tidak ya, kita udah berencana nih. Kalau tidak selesai di tingkat provinsi, ya mau tak mau kita harus ke pusat. Jadi Bapak Ibu, itulah rangkaian-rangkaian perjalanan kita. Oleh karena itu, kalau Pak Lili ini nggak bisa kita paksa dia punya statement yang jelas. Orang urusannya kesehatan kok. Mereka urusin itu. Pokoknya ada penyakit, memastikan bagaimana penyakit selesai, bagaimana ada vaksin dan segala macam. Kami juga udah dengarin pernyataan ini di kantor. Tapi pernyataan publiknya sudah kita dengar hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, rangkaian-rangkaian yang kita lakukan ini dengan dukungan semua pihak, ada pegiat-pegiat sosial, ada aktivis-aktivis mahasiswa, ada pers. Harapan kita agar nanti dari sisi hukum administrasi negara, kita mau cek dulu surat ini, Pak Rinto. Kenapa surat ini tidak dilakukan oleh gubernur? Ada 2 surat tadi dari Mendagri. Ini yang harus kita kejar. Karena itu sudah disampaikan. Nah itu menurut saya rangkaian-rangkaian yang kita lakukan, yakin dan percayalah, 10 orang, 15 orang berkumpul hari ini, meskipun lebih kecil dari 35.000 orang yang kumpul kemarin itu, tidak merupakan kelemahan dan kekurangan kita. Kita mulai menata gerakan ini, dan kita berharap Bapak Ibu yang di tempat lain yang menyaksikan diskusi kita ini secara live, lewat media sosial dan yang lain, kita harap kita bergandengan tangan kembali, sehingga kemudian kita akan menghasilkan perjuangan yang sudah kita perjuangkan. Yang terakhir, saya dapatkan data ini dari Pak Heri Ginting. Memang ada sedikit problem. Kenapa kemudian cara penyelesaian persoalan ini agak apa ya? Seperti tidak memenuhi keinginan kita.
Pertama, data dari Balai Veteriner kemarin kita dapatkan waktu itu dari Kepala Balai katakan hampir 100.000 ekor sebenarnya yang mati. Bahkan dibilang sama saya, kalikan aja 7 Pak. Kalikan aja 700.000 karena banyak yang tidak terdata, 700.000 ekor. Dan faktanya, jumlah yang paling banyak mati itu di 2 tempat, Medan dan Deli Serdang. Kan itu Bapak Ibu ya? Nah, di dalam pemaparan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di DPRD, kedua tempat ini dibuat 0. Dianggap 0, kenapa? Karena ada peraturan wali kota yang melarang ternak kaki 4 di Kota Medan. Jadi, ada pun yang mati itu dianggap 0. Termasuk di Deli Serdang, kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Nggak tahu terakhir masih ada 1 kecamatan atau gimana itu. Nah, dari sisi pendekatan administrasi Pak Rinto, ini bisa ada peraturan wali kota dan peraturan bupati yang melarang, tapi faktanya lebih banyak mati di sini dan Deli Serdang. Nah, bagaimana kita melihat ini dari sisi hukum administrasi? Kalau saya sih berpikirnya begini, ya faktanya ada, kan faktanya ada itu. Lalu kenapa harus dikosongkan, dianggap tidak ada? Nah ini mungkin dari sisi hukum administrasi nanti kita bisa diskusikan, sehingga kemudian janganlah para peternak ini sudah menderita juga dihantui perasaan bersalah. Gitu. Kan sudah mati nih berapa ekor, tapi masih dihantui perasaan bersalah. Iya ya, kami dituduh sebagai peternak liar karena memang